melakukan riset pemasaran, dan meramal permintaan. Kita langsung saya ke pembahasannya. Ciao. Teman-teman, di sini kami kelompok 3 akan membahas materi pertemuan 5 dan 6. Saya sendiri akan membahas dari slide pertama. Dan di sini kami sudah membagi dari slide pertama sampai ke 6. Itu pembagian yang sudah kami lakukan secara per kelompok. Saya sendiri akan membahas tentang mengumpulkan informasi dan mencari peluang pemasaran. Di dalam SIP atau komponen sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang bermudah mempercepat hubungan pertukaran dan memuaskan lingkungan melalui penciptaan pendistribusian. Contoh organisasi yaitu kita bisa ketahui dalam pasar modern, yaitu salah satu pemasaran yang masuk dalam perorganisasian yang melakukan hubungan pertukaran sehingga memuaskan dalam lingkungan melalui penciptaan pendistribusian. SIP terdiri dari peralatan, prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi sesuai kebutuhan. Peran SIP adalah menilai kebutuhan informasi yang dibutuhkan dan mendistribusikan informasi tersebut secara tepat waktu. Di dalam SIP atau Sistem Informasi Pemasaran terdapat pencatatan internal dan intelijensi pemasaran. Namun, di sini terdapat 3 komponen utama, antara lain sistem pencatatan internal, sistem intelijensi, sistem yang meliputi informasi siklus pesan sampai dengan pembayaran atau pelaporan sistem penjualan. Kedua, sistem intelijensi pemasaran atau seperangkat prosedur yang sumber digunakan oleh para manajer untuk memperoleh informasi harian mengenai perkembangan lingkungan pemasaran. Sistem riset pemasaran uang memungkinkan perancangan, pengumpulan, analisis data, serta pelaporan data secara sistematis. Yang kita ketahui dalam 3 bentuk data, yaitu basis data, gudang data, dan pengendalian data. Dalam sistem informasi pemasaran terdapat siklus pesan sampai dengan pembayaran, yaitu sistem pencatatan internal, internet, dan eksternal atau kecepatan, ketepatan, efisien siklus pemasaran pembayaran. Kita masuk dalam sistem informasi penjualan yang menyangkut dengan manajer pemasaran membutuhkan atau memerlukan laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai penjualan terkini. Contoh dari Walmart berbagi data ke pasar B dan B. Di sini saya akan membahas tentang sistem informasi pemasaran. Di dalam sistem informasi pemasaran ada 2 subsistem utama, yaitu sistem input dan sistem output. Dalam subsistem input merupakan data yang akan membentuk basis data pada model sistem informasi pemasaran. Dalam subsistem utama input terdiri dari yang pertama itu sistem pemrosesan transaksi. Dalam sistem pemrosesan transaksi berfungsi itu mengumpulkan data internal maupun data eksternal lalu dimasukkan ke dalam basis data. Terus yang kedua itu subsistem riset pemasaran. Di dalam subsistem riset pemasaran itu dia berfungsi untuk mengumpulkan data internal dan eksternal dengan melakukan studi-studi kasus tersebut. Yang ketiga itu subsistem intelijensi pemasaran. Dalam sistem intelijensi pemasaran itu berfungsi mengumpulkan data eksternal yang menginformasikan tentang aktivitas para pesaing pelanggan dan unsur-unsur lain dalam memperbaharui operasi pemasaran. Dan yang berikut itu sistem informasi terdiri pula dari sistem utama output. Di sini sistem utama output itu memberikan unsur-unsur penting dalam marketing mix. Dalam marketing mix itu ada produk, harga, promosi, dan tempat. Di sini subsistem produk yaitu memberikan informasi mengenai material dan spesifik produk serta sasaran marketingnya. Dan yang kedua itu subsistem lokasi yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai saluran dan distribusi pemasaran. Yang ketiga itu
subsistem promosi. Subsistem promosi itu berfungsi memberikan informasi mengenai harga-harga produk yang akan dipasarkan. Misalnya dalam sebuah perusahaan itu memproduksi suatu barang itu sebelum dijual atau dipasarkan itu mereka membuat promosi tentang harga barang tersebut. Dan yang keempat itu sistem bauran terintegrasi yang berfungsi memberikan informasi mengenai integrasi atau gabungan yang berasal dari unsur-unsur sistem utama output. Di dalam dimensi subsistem utama input itu ada sistem pemrosesan transaksi, dan yang kedua itu subsistem riset pemasaran, dan yang ketiga itu subsistem integrasi pemasaran. Di situ dalam subsistem utama input itu mempunyai struktur. Itu yang tadi saya sebutkan. Terus dia ke ke basis data, terus dari basis data itu dia ke subsistem produksi, dan subsistem lokasi, dan subsistem promosi, subsistem harga, dan subsistem bauran integrasi. Dalam subsistem integrasi itu dalam yang tadi saya sebutkan itu dia berada di dimensi subsistem output. Saya akan membahas materi yang berikutnya mengenai sistem intelijen pemasaran. Di sini dimaksud sistem intelijen pemasaran adalah seperangkat prosedur dan sumber yang digunakan oleh para manajer untuk memperoleh informasi harian mengenai perkembangan di lingkungan pemasaran. Adapun langkah untuk memperbaiki mutu intelijen pemasaran, yang pertama, perusahaan dapat melatih dan mendorong tenaga penjual untuk menemukan dan melaporkan sejumlah perkembangan baru. Yang kedua, perusahaan dapat memotivasi para distributor, pengecer, dan perantara pemasaran lain supaya menyampaikan informasi intelijen penting. Yang ketiga, perusahaan dapat membuka jaringan secara eksternal. Dan yang keempat, perusahaan dapat membentuk panel penasihat pelanggan. Kelima, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya pemerintah. Yang keenam, perusahaan dapat membeli informasi dari pemasok luar. Dan yang ketujuh, perusahaan dapat menggunakan sistem umpan balik pelanggan online untuk mengumpulkan inteligensi persaingan. Di dalam menganalisis lingkungan makro terdapat kebutuhan, fact, trend, dan megatrend, dan juga dapat mengidentifikasi kekuatan besar. Dalam lingkungan demografi terdapat pertumbuhan populasi dunia, bauran usia populasi, pasar etnis, kelompok pendidikan, pola rumah tangga, pergeseran populasi secara geografis. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya sistem intelijen pemasaran. Banyak peluang yang ditemukan dengan mengidentifikasi tren, arah urutan kejadian yang memiliki momentum dan kelangsungan bertahan, serta megatrend yang dimaksud adalah perubahan besar di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi yang memiliki dampak berkepanjangan. Dalam situasi global yang berubah dengan cepat, para pemasar harus memantau 6 kekuatan lingkungan utama. Yang pertama, demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Dalam demografi, pemasaran harus mengamati pertumbuhan populasi dunia, perubahan bauran usia, komposisi etnis, dan tingkat pendidikan. Dalam arena ekonomi, para pemasar perlu memusatkan perhatian pada distribusi penghasilan dan level tabungan hutang, serta kesetiaan kredit. Dalam area sosial budaya, para pemasar harus memahami pandangan orang terhadap diri sendiri, sesama, organisasi, masyarakat, alam sekitar, dan alam semesta. Dalam lingkungan alam, para pemasar harus mengamati kekurangan bahan baku, peningkatan biaya energi dan tingkat polusi, serta perubahan peran pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup. Dalam arena teknologi, para pemasar harus memperhitungkan percepatan perubahan teknologi,
peluang inovasi keragaman R dan D, serta peningkatan peraturan pemerintah yang disebabkan perubahan teknologi. Dalam lingkungan politik dan hukum, para pemasar harus tunduk dalam berbagai perundang-undangan yang mengatur praktis bisnis dan beragam kelompok yang mempunyai kepentingan khusus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem riset pemasaran. Perusahaan riset pemasaran terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu perusahaan riset pemasaran yang jasa sindikasi, di mana perusahaan ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi perdagangan dan kemudian dijual kembali. Yang kedua yaitu perusahaan riset pemasaran sesuai pemesanan, di mana perusahaan ini dipakai untuk menjalankan proyek riset khusus. Dan kelompok ketiga yaitu perusahaan riset pemasaran lini terspesialisasi. Contohnya, perusahaan jasa lapangan yang menjual jasa wawancara di lapangan kepada perusahaan lain. Saya akan membahas tentang riset perusahaan kecil. Di sini ada 3 bagian, yaitu yang pertama menugaskan mahasiswa atau dosen perguruan tinggi untuk merancang dan menjalankan proyek pemasaran. Yang kedua menggunakan internet, dan yang ketiga mengamati praktik saing. Proses riset pemasaran adalah mendefinisikan masalah dan riset, mengembangkan rencana riset, menganalisis informasi, menyajikan hasil tersebut, serta membuat keputusan. Proses riset pemasaran ada 2 di sini. Langkah pertama yaitu mendefinisikan masalah alternatif, keputusan dan tujuan riset. Langkah kedua yaitu menyusun rencana riset, sumber data primer, sekunder, data segar yang dikumpulkan untuk maksud tertentu atau proyek riset tertentu. Sekunder, data yang dikumpulkan untuk maksud lain dan data itu sudah ada di tempat yang tertentu. Proses riset pemasaran, pendekatan riset, observasi, kelompok fokus, survei, data perilaku, dan eksperimen. Instrumen riset, ukuran kualitatif, rencana pengambilan sampel, unit pengambilan sampel, ukuran sampel, prosedur pengambilan sampel, metode kontak melalui surat, telepon, wawancara online. Langkah ketiga yaitu mengumpulkan informasi, tahapan yang paling mahal dan sering terjadi kesalahan, yaitu responden pindah, menolak kerjasama, jawaban yang biasa, dan tidak jujur. Langkah keempat yaitu menganalisis informasi, menyaring temuan-temuan yang berguna dari data yang dikumpulkan. Langkah kelima menyajikan hasil temuan, dan langkah keenam mengambil keputusan. Mengatasi hambatan penggunaan riset pemasaran yaitu konsepsi riset pemasaran yang sempit, riset pemasaran yang tidak cukup, kurang baik dan menempatkan masalah, hasil temuan riset pemasaran yang terlambat dan terkadang salah, perbedaan kepribadian dan penyajian. Mengukur kinerja rencana pemasaran. Analisis penjualan yaitu pengukuran dan evaluasi penjualan yang sesungguhnya dalam kaitannya dengan sasaran. Analisis pangsa pasar. Pangsa pasar dapat diukur dengan 3 cara: keseluruhan pangsa pasar yang dilayani, pangsa pasar relatif, kinerja rencana pemasaran. Analisis biaya atau penjualan pemasaran. Rasio biaya atau penjualan rata-rata 30%, terdiri dari 5 rasio komponen: iklan 5%, promosi 6%, sisa 1%, dan administrasi 3%. Analisis keuangan yaitu tingkat pengembalian atas kekayaan bersih atau kas piutang, persediaan pabrik, peralatan. Analisis profitabilitas pemasaran yaitu biaya operasional, laporan laba rugi. Baiklah, saya akan membahas mengenai mengukur kinerja rencana pemasaran ketiga.
Dalam mengukur kinerja rencana pemasaran ketiga ini dapat menentukan tindakan perbaikan dan juga dapat membentukkan bauran pemasaran, misalnya menganalisis data dari berbagai sumber, pengiriman perusahaan, penetapan harga, pengecer untuk memahami lebih tepat efek pemasaran. Peramalan dan pengukuran permintaan. Dalam peramalan dan pengukuran permintaan, terdapat salah satu alasan utama perusahaan melakukan riset pemasaran adalah untuk mengidentifikasi peluang besar. Pasar potensial, sekumpulan konsumen yang menyatakan level minat yang memadai atas tawaran besar tertentu. Pasar yang tersedia dapat sekumpulan konsumen yang mempunyai minat, pendapatan, dan akses terhadap tawaran pasar tertentu. Peramalan dan pengukuran permintaan. Pasar sasaran bagian dari pasar yang tersedia yang memenuhi syarat dan telah diputuskan oleh perusahaan untuk dimasuki. Pasar yang tertembus itu dapat sekumpulan konsumen yang telah membeli produk perusahaan. Dalam permintaan pasar suatu produk, terdapat volume yang akan dibeli kelompok tertentu di wilayah geografis tertentu, waktu, lingkungan, dan metode pemasaran tertentu. Permintaan perusahaan, terdapat estimasi pangsa permintaan pasar perusahaan tersebut pada sejumlah level alternatif usaha pemasaran perusahaan pada periode waktu tertentu. Ramalan penjualan perusahaan itu terdapat dalam level penjualan perusahaan yang diharapkan, yakni yang dihitung berdasarkan rencana pemasaran yang dipilih dan lingkungan pemasaran yang diasumsikan. Mengukur produktivitas pemasaran atau SUMARI. Dalam mengukur produktivitas pemasaran, terdapat perusahaan dapat melakukan riset pemasaran sendiri atau menyewa perusahaan lain untuk melakukan riset pemasaran yang baik dicirikan oleh metode ilmiah, kreativitas, metode multi riset, pengembangan model yang akurat, analisis memanfaatkan biaya, fokus, dan etis. Proses riset pemasaran terdiri dari kegiatan mendefinisikan masalah dan tujuan riset. Tujuan riset mengembangkan rencana riset, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, mengaji temuan-temuan kepada manajemen, dan mengambil keputusan. Mengukur produktivitas pemasaran juga terdapat di dalamnya itu. Dalam melakukan riset, perusahaan harus memutuskan apakah pengumpulan data mentah atau menggunakan data yang sudah ada. Mereka juga harus memutuskan pendapatan riset mana. Misalnya observasional, kelompok fokus, survei data perilaku, dan mengambil keputusan. Analisis harus memastikan bahwa perusahaan mencapai tujuan laba dari tujuan lain yang ditetapkan dalam rencana tahunan. Alat utama adalah analisis penjualan. Analisis penjualan atau analisis pangsa pasar, analisis biaya penjualan pemasaran, dan analisis keuangan dari rencana pemasaran. Analisis profitabilitas berupa untuk mengukur dan mengontrol profitabilitas dari berbagai produk, wilayah, kelompok pelanggan, saluran dagang, dan ukuran pesanan. Satu bagian penting bagi mengontrol dan ukuran pesanan. Satu bagian penting dari pengontrol profitabilitas adalah menentukan biaya dan menghasilkan laporan rugi laba. Terdapat dua tipe permintaan, yaitu pasar dan perusahaan. Untuk mengestimasi
permintaan terkini, perusahaan berusaha menentukan potensi pasar total, potensi pasar wilayah, penjualan industri, dan pangsa pasar. Teman-teman, itulah pembahasan materi kami tentang mengumpulkan informasi dan mencari peluang pemasaran dan melakukan riset pemasaran dan meramal permintaan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.